Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kadah sangat nikmat Allah ingkang sampun kita tampi dumugi titiwanji menika langkung-langkung ingkang arupi hidayahipun Allah lan kita senajan sampun pinaringan hidayah kagem nindakaken ketaatan termasuk hidayah kagem rawuhi salat jamaah lan thalabul ilmi, kita tetap tasih dipun dawuhi nyuwun hidayahipun Allah ing antawisipun kanthi tansah ndedonga ingkang kados dipun contohaken dening Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya sungguh memohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, aifah, penjagaan diri dan rasa cukup di dalam hati atas anugerah yang telah Engkau berikan. Doa memohon hidayah menika kalebet salah satu doa yang juga banyak dibaca oleh Nabi. Adapun doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi inggih menika kados dipun sebataken dening Aisyah radhiyallahu anha, in aksara du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih menika donga ingkang dipun wastani doa sapu jagat menika. Bapak Ibu, kita tasih nglajengaken pembahasan kita ingkang gegayutan dengan salah satu ilmu yang akan diangkat oleh Allah paling awal dari tengah umat Islam, yakni ilmu faraid atau ilmu mawaris. Satu pengetahuan yang banyak umat Islam itu tidak memahaminya dan ini menjadi ilmu yang dilupakan. Nah, Bapak Ibu, tentu kemawon masalah mawaris atau ilmu faraid ini merupakan salah satu ilmu yang jelimet, ya. Ilmu yang cukup sulit untuk dipelajari. Maksud kami menyampaikan kajian tentang ilmu faraid, tentang mawaris ini bukan agar Bapak Ibu itu menguasai, tapi lebih pada pemahaman secara global bahwa di dalam Islam masalah waris itu telah diatur sedemikian rinci oleh syariat agama kita. Ingkang menika nedahaken begitu komplitnya ajaran Islam hingga sampai hukum-hukum keluarga yang detail, yang rinci itu semua ada aturannya. Ini menunjukkan betapa Islam merupakan din agama yang syamil, yang komprehensif, yang menyeluruh. Lajeng meskipun kita atau bapak-bapak semua, bapak ibu semua, para jamaah itu tidak harus memahaminya dengan menapa menika wau cukup rinci, tetapi paling tidak panjenengan dengan mengkaji masalah waris menika panjenengan tahu bahwa di dalam Islam itu ada bagian-bagian tertentu bagi para ahli waris. Di dalam Islam itu ada yang namanya hajib, mahjub.
ada yang menjadi penghalang dan ada yang menjadi terhalang tidak mendapatkan warisan. Bahwa di dalam Islam menika ugi wonten tata cara menghitung waris itu sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama. Terus paling boten kita itu bisa memahami secara garis besar nalar dan logika serta alur di dalam kita itu mengelola harta waris. Logika Islam dalam masalah warisan itu bagaimana? Nah, kita sakit mengertosi dengan mempelajari ilmu waris menika wau. Paling boten logikanya, nalarnya atau alurnya pembagian waris menika kita mangertos. Meskipun kita tidak sampai detail, meskipun kita tidak bisa menyelesaikannya sampai masalah menghitung waris. Tapi paling boten secara global kita paham terhadap hal-hal yang mendasar di dalam masalah waris. Nah, Bapak Ibu, rumiyin sampun kula aturaken nggih. Ngingingi siapa yang menjadi penghalang warisan hajib dan siapa yang terhalang. Kula wangsuli segede. Jadi ke atas, misalnya ada seseorang meninggal, dia punya ayah, punya kakek, maka kakek itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang menghalangi adalah ayah. Demikian ke atas. Kemudian ke bawah, selama masih ada anak, maka cucu itu tidak mendapatkan warisan. Tidak ada anak, ada cucu, dan ada cicit. Maka cicit itu tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh cucu. Ya, tapi kalau masih ada anak, maka cucu ini terhalang oleh anak. Ini ke bawah. Kemudian selama masih ada jalur ahli waris ke atas, ayah, kemudian kakek ke atas, serta masih ada jalur ahli waris ke bawah, anak, cucu, cicit, maka jalur ke samping, saudara-saudara si mati, entah kakaknya, entah adiknya, itu semua terhalang untuk mendapatkan warisan. Jadi kalau masih ada anak, kakak, adik dari si mati tidak dapat. Kalau masih ada ayah, kakak, adik si mati tidak dapat. Ketika ayah tidak ada, anak tidak ada, cucu tidak ada, kakek tidak ada, barulah kakak, adik si mati itu mendapatkan warisan. Ini konsep hajib dan mahjub. Ada yang menghalangi dan ada yang terhalang. Kata niku. Jelas ya? Jadi misalnya panjenengan menjumpai suatu kasus gitu, masih ada cucu, anak nggak ada, ayah nggak ada, kakek nggak ada, tapi masih ada cucu, maka paman, kakak dan adik dari si mati ini tidak mendapatkan warisan. Paman si ahli waris berarti ini tidak mendapatkan warisan. Nah, dulu menikah kita membahas salah satu masalah yang khusus di dalam fikih waris, yakni masalah kalalah. Pernah mendengar menikah? Istilah menikah? Dereng. Estunipun ya panjenengan menikah mau Quran mesti nanti. Jalanan istilah kalalah itu disebut di dalam surah An-Nisa 176 dan An-Nisa ayat 12. Menapa ingkang dipun wastani kalalah? Kalalah adalah ketika ada orang meninggal tidak meninggalkan ayah dan hingga ke atas, tidak ada ayah, tidak ada kakek,
Kemudian ke bawah tidak ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, juga tidak punya cucu sampai ke bawah. Nah, ini adalah kondisi kalalah. Atau dengan kata lain, ketika istilahnya itu istilah hukumnya istilah hukumnya agak kasar, tapi istilah hukumnya memang seperti itu. Yaitu ketika seseorang itu berada pada kondisi mati punah. Mati punah beliau kata Sundi tidak punya keturunan. Mati dalam keadaan tidak punya keturunan. Mereka dipunwastani kalalah. Kemudian pengertian yang lain adalah orang yang mati tanpa meninggalkan keluarga dan kerabat. Tidak ada keluarga. Kemudian juga tidak ada kerabat, dawil arhamnya itu juga tidak ketahuan. Mungkin masih ada ning mboten kelacak. Ngoten nggih. Misalnya si A mati. Dia tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan kakek, tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan cucu. Kemudian kerabatnya dari ibunya si A yang mati itu ibunya juga nggak ada, keluarga ibunya itu di mana itu juga tidak terlacak. Nah, sehingga ketika dia itu mati, maka dia itu mati dalam kondisi kalalah, tidak ada kerabat, tidak ada keluarga. Keluarga itu berarti dari jalur ahli waris bapaknya. Kerabat mereka yang dipunwastani dzawil arham, istilahnya seperti itu. Atau keluarga dari pihak ibunya. Nah, ingkang kados mekaten menika diatur dalam Al-Qur'an di dua tempat. Yang pertama dalam surah An-Nisa 176. Ini menjelaskan mengenai bagian saudara kandung atau saudara seayah. Saudara kandung berarti saudara seayah seibu. Ayahnya sama, ibunya sama, itu disebut saudara kandung. Kalau saudara seayah, itu ayahnya sama, tapi ibunya beda. Mangke wonten ugi saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Kalau saudara sebeda ayah lain ibu, niku napa? Niku tonggone. Beda ayah lain ibu, niku tonggone. Nah, niki nggih. Dados An-Nisa 176 dan An-Nisa 100 An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan mengenai bagian dari saudara seayah seibu dan saudara seibu. Mila terkait kalalah ini para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalalah itu yang menjadi objek pembahasannya adalah mengenai seseorang yang mati tanpa meninggalkan keturunan. Jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang disebut kalalah objeknya adalah bagian warisan bagi saudara seayah, saudara kandung dan saudara seibu. Karena masalah kalalah ini niki ini pembahasannya memang tentang bagian warisan bagi saudara niku. Nah, jadi pendapat para ulama mereka sedaya leres, hanya sudut pandangnya, titik tekannya, atau aspeknya yang dilihat itu yang berbeda. Ada yang melihatnya dari sisi ini ketika seseorang itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Ada yang melihat dari sisi bagian bagi ahli waris saudara. Nah, kenapa kok di sini ini sering dibahas saudara? Karena saudara itu baru mendapatkan saudara si mati kakak adiknya si mati itu baru mendapatkan warisan ketika tidak ada ayah ke atas dan ketika tidak ada anak ke bawah. Nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada anak, nggak ada cucu, barulah saudara itu mendapatkan warisan. Ketika masih ada ayah, kakek, atau masih ada anak atau cucu, saudara tidak dapat warisan.
Nah, jadi ketika keturunan langsung dan asal dari si mayit itu tidak ada, barulah saudara itu mendapatkan warisan. Karena itulah maka ayat kalalah ini membahas mengenai bagian saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu. An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Qul, katakanlah, Allahu yuftikum, Allah memberikan fatwa kepadamu fil kalalah, tentang kalalah, yaitu ini mru'un halaka laisa lahu waladun, jika ada seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, walahu ukhtun, tetapi dia itu mempunyai saudara perempuan, falaha nisfu matarok, maka bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Kemudian dalam rumusan KHI, kompilasi hukum Islam, itu disebutkan dalam pasal 182. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau perempuan seayah, maka ia mendapat separuh bagian satu saudara perempuan. Contoh, Tirkah itu adalah harta waris yang ditinggalkan setelah dikurangi untuk biaya pemakaman, dikurangi untuk nyaur utang, dikurangi untuk tajhiz, maka itu namanya tirkah, bagian yang diberikan kepada ahli waris. Tirkahnya ini katakanlah ada 10 juta. Ahli warisnya itu cuma satu. Kalau diteliti-teliti, ini keluarganya nggak terlacak. Yang ada cuma saudara perempuan kandung 1 orang. Maka ahli warisnya itu cuma 1 orang itu. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah itu mendapatkan bagian setengah. Sehingga bagiannya itu berapa? 5 juta. Setengah dari 10 juta adalah 5 juta. Kalau begitu masih sisa 5 juta. 5 juta niki nggih sinten? Ngaten nggih. Nggih sinten? Mboten nonton sing ngajeng nggih. Berarti ini 5 juta dilacak ini. Zawul arham, kerabatnya dari pihak ibu ada enggak? Enggak ada. Maka kemudian yang 5 juta itu diberikan ke Baitul Mal. Baitul Male pundi, ngoten nggih. Oke, terkait Baitul Mal ini sendiri, ini ada pembahasan, ngoten nggih. Yang sekarang disebut sebagai Baitul Mal itu mana? Ngoten nggih. Nah, kemudian contoh yang kedua, tirkahnya itu 6 juta. Kemudian ahli warisnya itu ada 3. 1 saudara perempuan kandung, yang nomor 2 ibu, yang nomor 3 adalah seorang paman. Paman ini berarti pamannya si mati, adik bapaknya si mati atau kakak dari bapaknya si mati. Nah, ahli warisnya 1 saudara perempuan kandung seayah, ini kalau 1 orang dapat setengah menikah. Saya ingatkan lagi karena ini ada niki nggih 3 ya. Saudara perempuan kandung setengah. Kemudian ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Nah, ini ya. Kalau ini sampun melaturakan ngengingi asal masalah menika ya. Asal masalah itu adalah angka penyebut atau pembilang ya, yang bawah itu ya. Penyebut ya. Penyebut ya, yang merupakan
kelipatan persekutuan terkecil dari angka setengah dan seperenam itu berarti 6. 6 dibagi 2 bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah paman. Paman ini bagiannya adalah asobah, karena dia adalah saudara laki-laki, maka dia menjadi asobah di situ. Saudara perempuan kandung mendapatkan setengah bagian sahamnya atau bagiannya itu 3. Kemudian ibu seperenam dari 6 juta, dan ini sahamnya 1. 6 ya. Setengah dari 6 ya, 3 ya. Seperenam dari 6 1. Kemudian nih berarti 3 tambah 1 ada 4. Sedangkan asal masalahnya 6. Maka 6 dikurangi 4 2. 2 ini untuk asobah pamannya. Karena tirkahnya itu 6 juta, maka saudara perempuan kandung itu dapat 3 bagian, yakni 3 juta. Setengahnya dari 6 adalah 3 bagian, 3 juta. Ibu seperenam dari 6 juta, yaitu berarti 1 bagian 1 juta. Sisanya 2 juta itu diberikan kepada paman sebagai asobah. Nah, ingkang kita tinggali wonten ing mriki contoh adalah bahwa saudara perempuan kandung seayah itu mendapatkan setengah bagian. Kemudian lanjutan ayatnya, wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Ini bukan hanya saudara perempuan ya. Jadi kalau ada saudaranya ya, itu kemudian ahli warisnya cuma ada saudara laki-laki, maka dia itu saudara laki-laki itu menjadi asobah. Dia menerima seluruh harta yang tersisa itu. Contohnya umpami wonten tirkah 10 juta. 10 juta. Kalau nyukani contoh angkane sithik-sithik mawon nggih, kakean mumet. Tur data utang nggih. Ahli warisnya 1 orang. Saudara laki-laki kandung. Maka saudara kandung laki-laki itu bagiannya adalah asobah, sehingga dia mendapatkan seluruhnya, yakni 10 juta. Isya pun pukul pinten ya? 19:15. Selanjutnya ayat 176. Fa in kana tas ya, maksudnya mereka dipun sebataken jika saudaranya yang laki-laki itu mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Ini bukan harta saudara perempuan ya. Kalau misalnya yang meninggal itu laki-laki juga, kemudian ahli warisnya itu juga hanya ada 1 orang saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu mewarisi seluruhnya. Kemudian fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini diatur dalam pasal 182 KHI. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Terus kalau ahli warisnya itu hanya 1 saudara perempuan kandung, maka 1 saudara perempuan kandung itu mendapatkan setengah. Tapi kalau ahli warisnya itu ada 2 saudara perempuan kandung, maka 2 saudara perempuan kandung itu keduanya itu mendapatkan 2/3 dibagi roto, bagi wong loro. Kalau saudara perempuan kandung itu 3 atau bahkan 4, maka saudara perempuan kandung itu 2
atau lebih banyak, itu mendapatkan 2/3 dan itu dibagi rata. Kalau misalnya 3 orang ya berarti dibagi bertiga, 2/3 itu. Kalau 4 orang, 2/3 itu dibagi berempat. Contohnya, terkahnya 9 juta, ahli warisnya 2 saudara perempuan. Maka keduanya mendapatkan 2/3. Kemudian 2/3 ini dibagi 2. Sehingga masing-masing, kalau 2/3 dari 9 juta berarti 6 juta ya. Sehingga kemudian masing-masing, karena ini berdua, masing-masing ahli waris yang merupakan saudara perempuan kandung itu mendapatkan 3 juta, 3 juta. Masih sisa 3 juta. Dicari, ada tidak dawil arham, kerabat? Nggak ada. Kalau begitu masukkan ke Baitul Mal. Oke. Berarti bendahara malam ini sudah menerima 2 kali ya. Baitul Mal niku turan warisan. Kemudian fa in kanu ikhwatar rijala wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain. Jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Pasal 182 KHI. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Rumusnya dalam Islam tadi bahwa laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali dibandingkan perempuan. Nah, kalau tadi itu saudaranya itu perempuan, saudaranya perempuan 2 orang itu 2/3. Sekarang kalau misalnya yang mendapatkan warisan itu 2 orang, tapi 1 saudara laki-laki kandung, dan satunya adalah saudara perempuan kandung. Kalau di atas tadi kan semuanya perempuan. Kalau yang ini 1 laki-laki 1 perempuan. Maka karena ada laki-lakinya itu, maka tidak lagi 2/3. Melainkan saudara laki-laki itu karena dia laki-laki maka dia asobah. Dia asobah. Sedangkan saudara perempuannya itu dia menjadi asobah bil ghair, menjadi asobah karena ditarik oleh saudara laki-lakinya yang asobah. Nah, saudara laki-laki mendapatkan bagian 2 kali dari saudara perempuan. Sehingga contohnya kalau terkahnya 9 juta, maka saudara laki-laki 2 kali, saudara perempuan 1 kali, berarti 3. 2 tambah 1, 3. 9 juta bagi 3, berarti ada 3 bagian masing-masing 3 juta. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, maka 3 juta tambah 3 juta, 6 juta. Saudara perempuan 1 bagian, saudara perempuan mendapatkan 3 juta. Sehingga semuanya 9 juta ini diterima oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan ini. Kemudian contoh yang kedua. Sekarang kalau saudara laki-lakinya 2, saudara perempuannya 1, terkahnya 10 juta. Sama tadi, saudara laki-laki kandung itu asobah, 2 orang ini asobah. Kemudian yang 1 orang, saudara perempuan kandung itu asobah bil ghair, asobah mendapatkan sisa karena ditarik oleh saudara laki-laki. 10 juta, maka ini saudara laki-laki kandung itu mendapatkan jumlah 2 bagian.
Saudara laki-laki satunya 2 bagian, 4. Kemudian saudara perempuan kandung 1 bagian, berarti ada 5, atau nggih? 2, 2, 1. 10 juta dibagi 5, berarti 2 juta. Saudara laki-laki kandung itu mendapatkan 2 bagian, 2 juta tambah 2 juta, 4 juta. 4 juta, 4 juta, saudara perempuan 2 juta. Habis lagi Baitul Mal Raetuk Melih. Ini pembagian bagi saudara seayah, saudara kandung. Saudara kandung atau saudara seayah. Kemudian An-Nisa ayat 12 ini membahas tentang bagian saudara seibu. Seibu beda ayah. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan awimra'atun walahu akhun au ukhtun, jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi falikul wahidin, tetapi dia itu memiliki seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, falikul wahidin min humas sudus, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Niki KHI pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Jadi kalau misalnya yang ditinggalkan itu hanya 1 orang, satu orang, ahli warisnya cuma ada saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka ahli waris ini mendapatkan 1/6 bagian. Contoh, niki terkahnya 6 juta. Kemudian ahli warisnya, niki kula nggih contoh kleru nggih. Ahli warisnya itu ahli warisnya cuma 1, saudara laki-laki seibu. Yang nomor 2 itu dicoret, ngoten nggih. Maka saudara laki-laki seibu menikah kalau 1 dia mendapatkan 1/6 harta. Mendapatkan 1/6 harta. Kalau 6 juta berarti 1/6-nya adalah 1 juta. Masih sisa 5 juta. Berarti 5 juta itu untuk Baitul Mal. Kalau misalnya saudaranya itu 2, ngoten nggih, 2. Nah, ini contoh yang di bawah. Fa in kanu aksaru min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika saudaranya itu saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, berarti 2 atau lebih, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3. Jadi kalau misalnya saudaranya itu lebih dari 1, makanya contoh yang atas ini salah. Nah, yang dipakai contoh yang di bawah. Saudaranya itu lebih dari 1, itu mereka itu bersama-sama berserikat dalam yang 1/3. Jadi katakanlah saudaranya itu ada pinten niki, 1, 2, 3, 4 ahli waris, 2 saudara laki-laki seibu dan juga 2 saudara perempuan seibu. Ini salah juga, itu tertulis 1, yang benar 2. Maka mereka ini 4 saudara ini mendapatkan 1/3 bagian. 1/3 bagian niku didumroto di antara mereka. Kalau 6 juta maka 1/3 bagiannya adalah 2 juta. Dan sisanya itu berarti masih ada 4 juta. Nah, yang 2 juta itu didum 4.
masing-masing mendapatkan 500.000. Sisanya 4 juta itu dicari ada nggak kerabat atau dzawil arham. Kalau nggak ada, ya, maka sisanya yang 4 juta itu masuk ke baitul mal. Kalau misalnya ada dzawil arham, maka dzawil arham itu juga pembagiannya sebagaimana dzawil furud. Ngoten nggih. Dzawil furud itu kan ibu. Kalau ada anak itu dapat 1/8. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Nah, yang dzawil arham juga seperti itu. Dari pihak dzawil arham ternyata masih ada ibu, maka ibu itu mendapatkan menikah. Kalau tidak ada 1/4, ya 1/8. Ayah kalau tidak 1/3, ya 1/6. Tapi kalau misalnya tidak ada dari keluarga dzawil arham, dari kerabat menikah, maka sisa harta itu masuk ke baitul mal. Nah, inilah pembagian harta ketika si mati itu berada dalam kondisi kalalah, tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi dia punya saudara-saudara kandung atau saudara-saudara seibu. Maka kalalah itu membahas bagian saudara kandung atau bagian saudara seibu. Juga membahas ketika seseorang itu berada pada kondisi tidak punya keturunan dan tidak ada orang yang menurunkannya. Kalau kita dumugi semanten, wonten mboten pamundutan prisa kaitan iki, monggo Pak Rifai. Oh sinten rin? J. Waris? Waris napa? Kalalah. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Numpang nanya Pak, ini masalah waris kalalah tadi. Orang yang mati tanpa meninggalkan keluarga, tapi tidak mempunyai anak atau saudaranya sudah meninggal semua. Yeah. Terus orang yang mati tadi itu tidak mempunyai anak tapi mupu anak. Satu, itu dapat bagian tidak. Okay. Satu, kedua Pak, berhubung saudara dari orang yang mati tadi sudah meninggal semua, yang anak-anak dari anak keponaan itu dapat atau tidak? Cukup Pak, terima kasih. Yeah. Ada orang meninggal, ngoten nggih, dia tidak punya anak, tapi dia punya anak angkat, ngoten ta? Nah, dia itu tidak punya ahli keluarga, tapi dia punya ponaan, ngoten ta? Ponaan ini termasuk ahli waris atau mboten, ngoten ta? Ya, ponaan. Pertama, apakah si anak angkat itu dapat? Si anak angkat itu tidak terhitung sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Anak angkat bukan ahli waris dan dia tidak ada bagian tertentu. Neng masuk anak angkat ratinai, ngoten ta? Nah, makanya anak angkat ini bisa mendapatkan harta warisan itu melalui jalur wasiat atau melalui cara hibah. Ngoten niku. Jadi diberikan oleh si orang yang mati tadi sebelum dia, tak kira sebelum dia itu meninggal, dia sudah mungkin berwasiat atau ngecongke. Ngoten niku. Kemudian si keponaan ini termasuk ahli waris bukan? Jelas. Keponaan ini, ngoten nggih. Keponaan ini berarti dia itu posisinya adalah sebagaimana saudara kandung. Okay. Si A meninggal, ngoten nggih. Si A punya adik si B. Si B juga meninggal, tapi si B ini punya anak, ngoten ta? Si C anaknya B. Nah,
C ini kedudukannya sama dengan B, yakni sebagai saudara kandung dari si mati. Maka dia itu mendapatkan bagian, pinten bagiannya. Itu kalau kondisinya seperti itu nek si anak lanang, anak itu laki-laki, dia asobah. Dia mendapatkan seluruh sisa harta waris. Katen nika nggih. Ning ingkang kados mekaten niku arang-arang banget. Katen to. Warisan nganti turah-turah niku arang-arang. Sing akeh warisan digo rebutan. Ngoten nggih. Sampun bisa Pak Rifai. Sanes wekdal nggih. Kalau kinten menika ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kula pungkasi nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.